bawah. Karena tadi malam saya ditelepon beberapa saudara bahwa bagaimana nih pesulap merah bahasnya kayak gini. Jangan-jangan dia menghina GSP Kera Sakti gini. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Sambah Pati. Salam Jesu dan salam pencak silat. Salam santun. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman, dulur-dulur, monolin sirahoto dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sesuai dengan judul video dan thumbnail yang sudah saudara-saudara lihat, hari ini kita akan membahas terkait manusia listrik ya. Dan manusia listrik ini sering dipraktekkan oleh beberapa saudara-saudara dari GSP Kera Sakti. Kalau saya tidak pernah ya. Nah, jadi mengenai manusia listrik ini adalah ketika siapa yang menyentuh neonnya akan menyala tanpa aliran listrik seperti itu. Nah, jadi kemudian beberapa video yang dibuat oleh saudara-saudara GSP Kera Sakti kemudian tersebar dan kemarin diposting. Salah satu yang diposting itu adalah dari Pasker Sakera Madura, yaitu dari Mas Jose. Kemudian kemarin juga di reaction oleh pesulap merah. Nah, kebetulan karena pesulap merah ini adalah orang yang sering membongkar trik-trik sulap ya, yang dimana trik sulap itu disalahgunakan misalnya untuk mencari cuan ya. Jadi misalnya dukun-dukun yang berkedok agama, terus mereka melakukan hal-hal mistis padahal itu adalah trik sulap. Kemudian yang terakhir dibahas itu adalah itu tentang manusia listrik yang langsung diperagakan oleh warga-warga GSP Kera Sakti. Nah, kali ini kita akan bahas tentang itu. Tapi sebelumnya kita nonton dulu ya videonya seperti apa. Kita nonton dulu beberapa detik. Ya, langsung aja nih. Sekali lagi ya, kita nggak membahas perguruannya. Yang kita bahas adalah apa yang dilakukannya. Oke, di sini ada lampu neon. Tuh, dipegang, dikenain ke lantai. Tuh, untuk membuktikan nggak ada apapun. Ya memang betul, ini tidak ada unsur apapun ya, tidak ada alat di lampunya. Betul sekali, tidak ada alat di lampunya. Oke. Set, dikenain ke bawah. Wih, dinyala nggak tuh? Nyala luar biasa ya. Kalau sekedar hiburan sih gue akan apresiasi ya untuk tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Tapi kalau udah untuk penipuan, jual jimat, atau bahkan memarketingkan bahwa ini adalah tenaga dalam, terus kalau ada yang mau belajar tenaga dalam kayak gini, silakan hubungi ini, nanti malah dikasih amalan-amalan gak jelas. Nah, itu yang perlu dibongkar rahasianya sebenarnya ketika live. Kalau untuk kayak gini ya masih oke lah ya, kalau nggak bilang ini tenaga dalam asli dan sebagainya. Oke, jadi singkat videonya seperti itu, saudara-saudara. Nah, berbicara tentang beberapa atraksi yang dilakukan oleh saudara-saudara GSP Kera Sakti ya. Sebenarnya untuk membongkar tentang teknik-teknik atau trik-trik ini, saya sudah pernah nonton dulu pesulap merah bongkar yang potong pisang dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh itu sudah pernah dibahas, kalau tidak sama-sama dengan Denny Aprisani juga sudah pernah membahasnya terkait trik-trik seperti itu. Nah, saya itu dari dulu tidak pernah ya mau posting hal-hal begitu ya, karena saya tahu bahwa di GSP Kera Sakti itu tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu ya. Kemudian mungkin kalau beda lagi kalau dengan teknik kekuatan fisik seperti memecahkan batako, itu memang membutuhkan latihan untuk memecahkan batako. Terus misalnya mematahkan besi dragon itu kan memang kita dilatih fisik, karena memang itu membutuhkan fisik untuk kita mematahkan dragon ataupun menghancurkan batako, biasanya seperti itu. Nah, saya cerita sedikit bahwa dulu foto ini adalah pawai karnaval di Kota Kupang, dan waktu itu saya baru memulai untuk di YouTube. Jadi saya fokusnya itu ambil momennya, video, foto, dan kemudian ada beberapa orang yang melihat saya bahwa saya tidak pernah ikut atraksi, misalnya hancurin beling
ada juga yang atraksi ada juga yang atraksi bacok membacok ya. Jadi karena banyak yang lihat saya cuma video dan saya lalu lalang tidak jelas, jadi ada yang menilai bahwa oh ini yang ini nih yang nama Pati ini tidak bisa, tidak punya kekuatan atau tidak punya tenaga dalam seperti itulah untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, jadi kemudian ada yang kasih tahu ke saya. Oke lah, karena saya memang punya latar belakang dulu itu saya suka sekali sulap. Ya, saya punya di video-video yang lama itu saya pernah posting juga yang sulap. Semoga nanti masih ada lagi video-videonya. Saya suka sekali sulap, dan sebelum saya bergabung di GSP Kerasakti juga saya sudah sering bermain sulap seperti itu. Tapi sulap-sulap yang 3-2 ribu lah, yang murah-murah meriah gitu. Dan ternyata setelah saya dengar hal itu, kemudian saya malamnya saya buatlah satu teknik ya, trik sulap, yaitu mematikan lilin dari jarak jauh. Saya buat trik itu, terus saya sebarkan di status saya. Kemudian semua ada yang inbox, ada yang chat lewat WA, katanya gini, "Kak, itu cara puasanya seperti apa atau belajarnya seperti apa? Tolong ajarin saya bagaimana mematikan lilin dari jarak jauh." Terus saya balas seperti ini, teman-teman. Saya bilang, datang ke kos saya, nanti saya ajarkan triknya. Saya tidak kasih tahu bagaimana tenaga dalamnya seperti apa, tapi saya tahu triknya bagaimana mematikan lilin dari jarak jauh seperti itu. Ya, banyak yang datang, terus saya ajarin, pulang mereka buatlah banyak. Tapi anehnya banyak yang buatnya itu pakai pakai seragam pencak silat. Jadinya saya bilang, "Wah, ini kayaknya dia salah gunakan ya." Kalau saya prakteknya bahwa itu adalah trik sulap seperti itu ya. Ada juga yang misalnya bakar tisu dari jarak jauh, bakar koran dari jarak jauh, itu juga saya tahu tekniknya seperti apa, termasuk lampu neon ini juga. Tapi ya namanya juga itu adalah hiburan ya, karena di kalangannya, di lingkungannya GSP Kerasakti kebanyakan mereka menggunakan trik-trik ini untuk hiburan, ketika ada disuruh ikut isi acara atau apa itu. Sebenarnya kalau isi acara di festival atau apa segala macam itu lebih ke pemecahan botol, mematahkan besi dragon, dan juga diinjak dengan motor. Sebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk atraksi nyalakan lampu neon itu kayaknya jarang ya. Biasanya paling iseng-iseng di ranting atau lagi di kos duduk kumpul-kumpul, dibuatlah, atau biasanya ada yang buat sendiri terus dibuat up di media seperti itu. Nah, yang kemarin yang dibahas oleh pesulap merah, dia juga sudah buat pernyataan bahwa dia bahasnya itu adalah kegiatannya, bukan bahas perguruannya. Nah, di situ juga ada komen dari Humas Pusat. Nah, Humas Pusat ini adminnya saya kenal orang-orangnya, sudah kita konfirmasi bahwa itu dari Humas Pusat menyatakan bahwa memang di GSP Kerasakti tidak pernah mengajarkan ilmu seperti itu, tidak pernah mengajarkan, mempraktekkan bahwa ayo anak-anak IKS kita belajar tentang bagaimana cara menyalakan lampu neon tanpa listrik, cara mematikan lilin dari jarak jauh. Tidak pernah. Dari GSP Kerasakti itu memang tidak pernah mengajarkan hal itu. Cuma ada beberapa warga GSP Kerasakti yang memang mereka itu memiliki kelebihan untuk belajar trik sulap mungkin sebelumnya, jadi mereka pakai untuk jadikan itu suatu hiburan untuk menarik teman-teman yang lain mungkin datang untuk ini. Tapi mereka bukan bilang itu ilmu dari GSP Kerasakti ya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi, bahwa pusat juga sudah ikut berkomentar bahwa itu memang bukan ajaran dari GSP Kerasakti. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk saudara-saudara yang mungkin salah paham, bahwa karena tadi malam saya ditelepon beberapa saudara bahwa bagaimana nih pesulap merah bahasnya kayak gini, jangan-jangan dia menghina GSP Kerasakti gini. Oh, terus saya bilang tidak, karena dari awal videonya pembuatannya dia sudah bilang bahwa dia tidak membahas tentang pencak silatnya, dia bahas tentang kegiatan yang dilakukannya ya, seperti itu. Jadi untuk saudara-saudara, oke lah, kalau misalnya saya kasih sedikit
pesan bahwa ketika kamu melakukan hal-hal yang misalnya berhubungan dengan trik sulap, tidak usah bercerita bahwa kamu itu hebat. Terus kalau bisa tidak usah berseragam dengan IGS Pikiran Sakti, kecuali ya itu memang berhubungan dengan apa ya, fisik, masih bisa dari, artinya masih dari IGS Pikiran Sakti yang misalnya kita belajar untuk memecahkan batako, memecahkan bata merah, dan beberapa hal lainnya yang berhubungan dengan fisik kan itu pasti ya, karena kita melalui latihan supaya kita bisa bagaimana caranya, bagaimana meyakinkan diri untuk memecahkan benda-benda keras itu. Tapi kalau misalnya trik itu kan murni, kita tidak perlu tenaga sama sekali untuk misalnya menyalakan lampu neon itu kan dia ada triknya yang sudah dibongkar oleh pesulap merah, bahwa ada sendalnya, ada baterainya di situ di sendalnya. Terus ada yang mematikan lilin dari jarak jauh, misalnya di lilin itu kan sudah ada airnya tuh, tinggal kita tunggu saja dia mau mati, tinggal serat itu kan mati tuh ya. Jadi seperti itu. Dan kami berterima kasih juga untuk pesulap merah karena sudah memakai video kami untuk membahas dan membuka trik ini ya. Jadi kepada masyarakat lebih kenal lagi IGS Pikiran Sakti itu seperti apa. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin itu sedikit masukan dari saya untuk saudara-saudara dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara-saudara. Dan ingat, jangan sampai salah gunakan trik-trik yang sudah diajarkan, belajar dari YouTube atau belajar dari siapapun, terus dipakai mengklaim bahwa IGS Pikiran Sakti itu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, IGS Pikiran Sakti tidak bisa bertanggung jawab karena apa ya, itu kamu melakukan itu di luar IGS Pikiran Sakti, seperti itu ya. Jangan sampai lah, kalau menurut saya jangan sampai kalian pakai trik sulap untuk melakukan hal-hal tidak baik. Tapi selama ini untuk IGS Pikiran Sakti, untuk anggota-anggota IGS Pikiran Sakti, saya rasa tidak pernah memakai trik sulap untuk mencari keuntungan untuk mereka sendiri, seperti jadi dukun lah, seperti itu. Itu hanya hiburan untuk masyarakat. Mungkin sekian, terima kasih, salam Jinsu.